Salam sejahtera, Sobat Forum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Sejagat merayakan pesta Santa Maria Magdalena, seorang murid Yesus yang seorang perempuan dari Magdala. Dan dalam bacaan-bacaan suci hari ini, terutama dalam Injil Yohanes, kita disuguhkan oleh penginjil Yohanes seorang sosok Maria Magdalena, seorang murid yang merupakan murid yang pertama berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dalam tradisi Yahudi, perempuan sesungguhnya tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Perempuan menjadi orang nomor 2 dalam masyarakat Yahudi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa gereja serta penginjil Yohanes hari ini menampilkan sosok Maria Magdalena yang dianggap merupakan orang nomor 2 dalam tradisi Yahudi tersebut? Apa sesungguhnya yang ingin disuguhkan oleh gereja dan oleh penginjil Yohanes kepada kita? Sobat Forum Domini yang terkasih, jika kita merenungkan secara seksama dan membaca Injil hari ini, kita justru akan menemukan pelajaran berharga dari sosok Maria Magdalena. Saya ingin membagikan 3 poin hasil refleksian saya dari bacaan Injil hari ini yang erat kaitannya dengan Maria Magdalena dan bagaimana kita seharusnya menghidupi panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. 3 poin tersebut adalah mencari, menemukan, dan mewartakan. Dalam awal bacaan Injil hari ini disuguhkan bagaimana Maria Magdalena pagi-pagi betul pergi ke kubur Yesus untuk mencari Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi setibanya di kubur, ia tidak menemukan sosok Yesus. Ia merasakan hatinya hancur, bahkan menangis, dan mencoba bertanya kepada orang-orang atau siapapun yang ia temui di sekitar kubur Yesus, di manakah Tuhanku berada? Sobat Forum Domini yang terkasih, dari proses pencarian Maria Magdalena ini, kita dapat belajar bagaimana seharusnya kita mengimani Kristus. Kita dituntut untuk bergerak aktif, dituntut juga untuk mencari Yesus. Kita tidak boleh hanya berdiam diri. Kita lihat bagaimana sosok Maria Magdalena bergerak aktif untuk mencari Yesus. Kita pun dituntut untuk demikian. Dan dalam pencarian, kita juga dituntut untuk mencari secara aktif, sampai kita betul-betul menemukan sosok Kristus. Poin kedua adalah menemukan. Kita bisa melihat bagaimana sosok Maria Magdalena dalam pencariannya, ia menemukan Yesus yang datang kepadanya. Awalnya ia tidak mengenali Yesus, tetapi setelah Yesus menyebutkan namanya, ia kemudian mengenali Yesus. Dan kita dapat melihat bagaimana suasana batin Maria Magdalena setelah bertemu dengan Yesus. Ia yang tadinya menangis tentu merasakan sukacita yang amat besar setelah ia menemukan Yesus. Kita pun tentu akan merasakan hal yang sama. Kita pun akan mengalami pengalaman yang sama. Pencarian kita akan Yesus tidak akan pernah sia-sia jika kita sungguh terus dan terus mencari. Kita pada akhirnya akan mencapai sukacita, akan menemukan sukacita ketika kita berjumpa atau ketika kita menemukan Yesus. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Yesus mampu mengubah suasana hati kita. Yesus mampu menghadirkan sukacita. Yesus mampu menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan itu tentu
hanya kita dapat rasakan ketika kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Dan ini adalah bagian dari pengalaman akan Allah, pengalaman akan Kristus itu sendiri. Dan poin ketiga yang paling penting menurut saya adalah bagaimana setelah mencari, menemukan, dan mengalami sukacita, kita dituntut untuk turut mewartakan, atau kita diutus untuk mewartakan sukacita tersebut. Dalam bacaan Injil hari ini, kita bisa melihat bagaimana Maria yang mencoba untuk menjamah Yesus dilarang oleh Yesus. Yesus mengatakan, Yesus justru mengutus dia untuk pergi memberitahukan kepada murid-muridnya. Dalam hari ini, Maria menjadi pewarta pertama kebangkitan Yesus. Murid yang menjadi murid kepada para murid. Maria menjadi murid kepada para murid yang diutus oleh Yesus. Dalam hal ini bahwa Yesus menginginkan sukacita yang dialami oleh Maria tidak hanya sebatas atau tidak berhenti dalam dirinya, tetapi Yesus menginginkan sukacita itu juga dialami oleh murid-murid yang lain. Yesus ingin Maria mewartakan juga bagaimana pengalaman perjumpaannya, bagaimana pengalaman sukacitanya ketika ia berjumpa dengan Yesus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang memiliki pengalaman perjumpaan dengan Kristus, dengan Allah, kita pun dituntut untuk berani mewartakan sukacita, berani mewartakan perjumpaan kita dengan Allah tersebut. Kita tidak boleh hanya menyimpan sukacita itu dalam diri kita. Sebab ketika kita sekedar menyimpan sukacita itu dalam diri kita, sukacita itu tidaklah berarti apa-apa. Tetapi ketika kita membagikan sukacita, ketika kita membagikan perjumpaan, pengalaman perjumpaan akan Allah, akan Kristus tersebut kepada orang lain, di sanalah justru sukacita itu menjadi penuh. Dalam hal ini, kita semua yang merupakan pengikut Kristus, yang telah dibaptis dalam nama Kristus, kita dituntut juga untuk menjadi pewarta sukacita. Kita dituntut untuk mewartakan bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Sobat Verbum Domini yang terkasih, setelah kita melihat 3 poin ini, kita akhirnya sampai kepada pemahaman bagaimana pentingnya sosok Maria Magdalena yang dianggap tidak penting atau yang dianggap sebagai kelas kedua dalam tradisi Yahudi tersebut. Bagaimana ia menjadi perempuan pertama yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit, bagaimana ia menjadi orang yang pertama atau murid pertama yang mewartakan kebangkitan Kristus kepada para murid yang lain. Dalam hal ini, sosok Maria Magdalena menjadi sangat penting bagi gereja, bagi kita sebagai umat beriman. Menjadi sosok yang patut kita teladani, di mana kebersamaan, perjumpaan, dan sukacitanya dengan Yesus menjadi juga teladan bagi kita, dan bagaimana ia mengikuti anjuran Yesus, mengikuti perintah Yesus untuk menjadi pewarta kebangkitan Kristus, menjadi pewarta sukacita kepada para murid yang lain, juga patut kita teladani dalam hidup kita, di mana sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid yang telah dibaptis, kita juga memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban, dan juga serta hak untuk menjadi pewarta sukacita, menjadi pewarta bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Allah yang sungguh-sungguh mengubah hidup kita, sungguh-sungguh mengubah paradigma kita, dan sungguh-sungguh mengubah pola pandang kita.